Selamat siang, Namo Sang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Buddhaya. Nah, siang hari ini kita berjumpa kembali dengan pembelajaran pendidikan agama Buddha. Namun kita masih belum bisa tatap muka, kita masih melakukan pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Jadi pada pertemuan kita hari ini, kita akan belajar mengenai apa yang tidak boleh dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Jadi kalau Pangeran Siddhartha nanti bisa melihat ini, kelak dia akan memutuskan untuk menjadi seorang pertapa. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan nama Karapata. Tunggu sebentar, saya akan share paritanya. Oke, mari kita semua tangannya beranjali. Marilah kita bersama-sama membacakan nama Karagata. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Suwakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sahaya. Sabi Sata Bawantu Suwitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, pertemuan kita hari ini, apakah masih ingat ada PR apa tidak? Ada. Nah, yuk coba. Ada? Ada. Oke, yuk. Coba PR-nya saya mau lihat di Justin terlebih dahulu. Silakan Justin. Bagaimana akhir dari perlombaan Pangeran Siddhartha? Bagaimana akhir dari perlombaan Pangeran Siddhartha? Dimenangkan oleh Pangeran Siddhartha dengan cinta kasih dan Pangeran Siddhartha menikahi putri Yasodhara. Oke, ini nomor satu. Yuk, lanjutkan Justin. Dua, apa yang membuat para kerabat kerajaan kagum dan bangga pada Pangeran Siddhartha? Pangeran Siddhartha berhasil menaklukkan rasa tidak percaya atas dirinya. 3. Siapakah putri Yasodhara? Dia adalah putri Raja Supabuddha. 4. Bagaimana gambaran tentang kecantikan putri Yasodhara? Seperti bidadari surga. Oke. Devi Farah. 5. Bagaimana suasana pernikahan Pangeran Siddhartha? Sangat meriah. 6. Apakah artinya cantik? Tubuh yang indah tanpa cacat, kulit keemasan. 7. Bagaimana cara menjadi orang cantik lahir dan batin? Kita harus sering berbuat baik dan menyayangi semua makhluk. 8. Bagaimana tanggapanmu jika memiliki kecantikan seperti putri Yasodhara? Sangat senang tanpa cacat. Mengapa kita harus memiliki kecantikan batin? Dengan kecantikan batin dapat mengalahkan semua kejahatan. Apa pesan moral dari kisah di atas? Segala sesuatu dapat dikalahkan dengan cinta kasih. Oke, terima kasih Justin. Nah, sekarang saya mau lihat jawaban dari Jaslyn.
Coba Jaslin dibacakan. 1. Bagaimana akhir dari perlombaan Pangeran Siddhartha? Akhirnya, para kerabat kerajaan kagum dan tambah percaya terhadap kemampuan Pangeran Siddhartha. 2. Apa yang membuat para kerabat kerajaan kagum dan bangga pada Pangeran Siddhartha? Karena Pangeran Siddhartha mampu memenanginya. 3. Siapakah Putri Yasodhara, istri Pangeran Siddhartha? 4. Bagaimana gambaran tentang kecantikan Yasodhara? Putri Yasodhara digambarkan seperti bidadari surga. 5. Bagaimana suasana pernikahan Pangeran Siddhartha? Sangat meriah. 6. Apakah artinya cantik? Kecantikan seorang wanita, yaitu kecantikan tulang, rambut, daging, dan awet muda. 7. Bagaimana cara menjadi orang cantik lahir dan batin? Banyak membuat kebajikan yang tidak terhitung banyaknya. 8. Bagaimana tanggapanmu jika memiliki kecantikan seperti seorang Putri Yasodhara? 9. Mengapa kita harus memiliki kecantikan batin? Supaya kita tidak terlihat cantik di luar saja, tetapi di batin juga. 10. Apa pesan moral dari kisah di atas? Putri Yasodhara adalah perempuan yang unik dan mengalahkan dewi-dewi. Sudah. Oke, terima kasih Jaslin sama Justin sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari PR tadi. Nah, jadi jawaban-jawaban dari kalian ini tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Jadi jawaban kalian itu sudah betul semua. Karena jawabannya jauh, saya tidak bisa memberikan nilai. Jadi nanti kalau kita sudah bertemu tatap muka, saya akan memberikan nilai. Nah, jadi dengarkan dulu apa yang jawaban dari saya. Bagaimana akhir dari perlombaan Pangeran Siddhartha? Jadi akhir dari perlombaan itu adalah Pangeran Siddhartha memenangkan perlombaan dan akhirnya Pangeran Siddhartha mendapatkan seorang putri yang bernama Putri Yasodhara. Lalu yang kedua, apa yang membuat para kerabat kerajaan kagum dan bangga pada Pangeran Siddhartha? Apa yang membuat para kerabat kerajaan kagum dan bangga pada Pangeran Siddhartha? Jadi kerabat kerajaan kagum dan bangga karena melihat kecerdasan dan keterampilan yang dimiliki oleh Pangeran Siddhartha begitu luar biasa. Lalu yang ketiga, siapakah Putri Yasodhara? Putri Yasodhara adalah putra dari Raja Supabuddha dan juga dia adalah cucu dari Raja Anjana dan anak dari siapa ibunya? Namanya adalah Putri Amita. Ibu dari Dewi Yasodhara adalah Putri Amita. Lalu yang keempat, bagaimana gambaran tentang kecantikan Putri Yasodhara? Putri Yasodhara bebas dari 6 cacat dan juga Putri Yasodhara memiliki kecantikan tulang, kulit, rambut, daging, dan juga awet muda. Kecantikan dari Putri Yasodhara mengalahkan dari kecantikan dewi-dewi. Jadi digambarkan Putri Yasodhara digambarkan seperti bidadari surga. Ini adalah gambaran kecantikan dari Putri Yasodhara, digambarkan seperti putri surga. Lalu yang selanjutnya, bagaimana suasana pernikahan Pangeran Siddhartha? Pernikahan Pangeran Siddhartha digelar sangat megah, sangat meriah. Jadi itu adalah suasana pernikahannya. Apakah arti cantik? Nah, cantik itu adalah bebas dari 6 cacat, terus tulangnya bagus, kulitnya bagus, itu adalah cantik. Baunya harum, itu adalah arti dari cantik. Lalu selanjutnya, bagaimana cara menjadi orang cantik lahir dan batin? Cantik lahir dan batin, betul sekali apa yang dijawab oleh Jaslin dan juga Justin. Cantik lahir batin adalah ketika kita suka berbuat kebajikan dan juga menolong semua makhluk. Itu adalah kita memiliki kecantikan lahir dan batin. Bagaimana tanggapanmu jika memiliki kecantikan seperti Putri Yasodhara?
maka kita akan menjadi senang, akan menjadi bahagia. Yang selanjutnya, mengapa kita harus memiliki kecantikan batin? Karena kalau kita memiliki kecantikan batin, kita mampu mengalahkan segala mara, bahaya, dan juga kita akan menjadi orang yang sangat bahagia lahir dan batin. Lalu selanjutnya, apa pesan moral dari kisah tersebut? Janganlah berbuat jahat, sucikan hati dan pikiran, perbanyaklah perbuatan kebajikan. Itu adalah salah satu contoh yang bisa kita jawab. Jadi jawaban kalian itu sudah sangat betul sekali. Nah, marilah kita bersama-sama membahas materi selanjutnya, yaitu materi kita yang selanjutnya adalah melihat orang tua dan orang sakit, halaman 13. Nah, nanti kita akan melihat sebuah video. Kita nanti akan melihat sebuah video. Video ini nanti akan kita bagi menjadi minggu ini dan minggu depan. Karena kegiatan kita minggu ini dan minggu depan itu saling berkaitan. Sebenarnya ada 4 peristiwa yang sebenarnya tidak boleh dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Yaitu orang sakit, orang tua, orang mati, dan pertapa. Nah, pada kesempatan minggu ini kita cuma belajar 2. Melihat orang tua dan orang sakit. Melihat orang tua dan orang sakit. Jadi kita akan membahas ini. Nanti kita akan melihat sebuah video. Jadi setelah kita membaca ini, kita akan melihat videonya. Ini adalah perjalanan dari Pangeran Siddhartha untuk melihat 4 peristiwa itu. Nah, kita lihat. Tunggu sebentar. Nah, ini adalah pembelajaran kita. Kita akan mempelajari tentang melihat orang tua dan juga orang sakit. Nah, jadi coba dibuka buku paketnya di halaman 14. Di halaman 14. Nah, nanti yang membaca melihat orang tua adalah Jaslin. Yang membaca melihat orang sakit adalah Justin. Yang di atas ini akan saya bacakan terlebih dahulu. Jadi dengarkan. Ketika Pangeran Siddhartha itu berusia 29 tahun, dengarkan, ingat ya. Ketika Pangeran Siddhartha berusia 29 tahun, suatu hari muncul keinginan untuk mengunjungi taman kerajaan, Jadi, beliau memerintahkan kusirnya. Kusir dari Pangeran Siddhartha ini bernama Channa. Ingat ya, kusirnya bernama Channa. Pangeran Siddhartha memerintahkan kepada Channa, "Channa, siapkan kereta. Aku akan berkunjung ke taman kerajaan." Lalu si Channa menjawab, "Baiklah." Lalu Channa segera menyiapkan kereta. Kereta itu ditarik oleh 4 ekor kuda berwarna putih bersih. Jadi kereta kuda ini ditarik oleh 4 ekor kuda yang berwarna putih dan bersih. Kecepatan dari kereta kuda ini bagaikan burung Garuda. Burung raja dari segala burung. Ini adalah burung Garuda. Nah, untuk bacaan yang pertama, melihat orang tua. Silahkan Jaslin dibacakan, dinyalakan mikrofonnya. Silahkan Jaslin. Ketika pangeran dengan berada dalam perjalanan menuju kerajaan para dewa Brahma di alam Surawasa,
berunding waktunya bagi Pangeran Siddhartha untuk menjadi Buddha makin dekat. Mari kita perlihatkan pertanda yang akan membuat Pangeran melepaskan keduniawian dan menjadi betapa mereka menyuruh salah satu dewa Brahma di alam Sudawasa menyembah berbagai orang tua. Orang tua itu berambut putih, tidak bergigi, punggungnya bungkuk, dan berjalan gemetaran. Orang tua itu dewa dan dia tidak dapat dilihat orang lain selain Pangeran Siddhartha dan kursinya. Saat melihat orang tua, Pangeran berkata kepada Channa, "Channa, rambut orang itu tidak seperti orang lain. Rambutnya semua putih. Badannya juga tidak seperti badan orang lain. Giginya tidak ada. Badannya kurus, kering, punggungnya bungkuk, dan gemetaran. Disebut apakah orang itu?" Channa menjawab, "Yang mulia, orang seperti itu disebut orang tua." Pangeran Siddhartha belum pernah mendengar kata orang tua, apalagi melihatnya. Ia berkata lagi kepada Channa, "Channa, belum pernah aku melihat yang seperti ini, yang berambut putih, tidak bergigi, begitu kurus, dan gemetaran, dengan punggung bungkuk. Apakah arti orang tua?" Channa menjawab, "Yang mulia, orang yang telah hidup lama disebut orang tua. Orang tersebut hanya memiliki sisa hidup yang pendek." Pangeran kemudian berkata, "Channa, bagaimana itu? Apakah aku juga akan menjadi orang tua? Apakah aku tidak dapat mengatasi usia tua?" Channa menjawab, "Yang mulia, semua termasuk Anda, juga saya, akan mengalami usia tua. Tidak seorang pun yang dapat mengatasi usia tua." Pangeran berkata, "Channa, jika semua manusia tidak dapat mengatasi usia tua, aku juga akan mengalami usia tua. Aku tidak ingin lagi pergi ke taman kerajaan dan bersenang-senang. Berbaliklah dari tempat ini dan pulang ke istana." Oke, terima kasih Jaslyn. Nah, sekarang dengarkan. Jadi, ketika Pangeran Siddhartha itu berada di taman kerajaan, ada para dewa, yaitu Dewa Brahma, di alam Sudawasa. Jadi ingat ya, dewanya dari alam Sudawasa. Dewa Brahma dari alam Sudawasa. Mereka sedang berunding. Waktunya bagi Pangeran Siddhartha untuk menjadi Buddha makin dekat. Mari kita perlihatkan pertanda yang akan membuat pangeran melepaskan keduniawian dan menjadi pertapa. Lalu mereka menyuruh salah satu dewa Brahma di alam Sudawasa untuk menyamar menjadi orang tua. Orang tua ini berambut putih, tidak punya gigi, punggungnya bungkuk, dan juga berjalan dengan gemetaran menggunakan sebuah tongkat. Orang tua ini adalah penjelmaan dewa. Dan orang ini tidak bisa dilihat oleh orang lain. Yang bisa melihat adalah hanya Pangeran Siddhartha dan kusirnya yang bernama Channa. Jadi saat melihat orang tua, Pangeran Siddhartha bertanya kepada Channa, "Channa, rambut orang itu tidak seperti orang lain. Rambutnya semua putih, badannya juga tidak seperti badan orang lain, giginya tidak ada, badannya kurus kering, punggungnya bungkuk,
dan gemetaran. Disebut apakah orang itu? Lalu Cana menjawab, Yang Mulia, orang seperti itu disebut orang tua. Ini adalah jawaban dari Cana. Lalu Pangeran Siddhartha belum pernah mendengar kata-kata orang tua. Tidak pernah mendengar, apalagi melihat. Karena Pangeran Siddhartha itu dilarang oleh orang tuanya untuk melihat orang tua sebenarnya. Lalu Pangeran Siddhartha bertanya kembali kepada Cana. Cana, belum pernah aku melihat orang seperti ini, yang rambutnya putih, tidak bergigi, begitu kurus dan gemetaran, dengan punggung yang bungkuk. Apakah arti orang tua? Karena Pangeran Siddhartha sangat penasaran, apakah itu orang tua? Pangeran Siddhartha bertanya, lalu Cana menjawab, Yang Mulia, orang yang telah hidupnya lama disebut orang tua. Orang tersebut hanya memiliki sisa hidup yang pendek. Jadi kalau orang umurnya sudah lama disebut orang tua dan sisa umurnya tinggal sebentar lagi. Lalu pangeran penasaran lagi. Pangeran bertanya lagi, Cana, bagaimana itu? Apakah aku juga akan mengalami orang tua? Atau apakah aku akan menjadi orang tua? Apakah aku tidak dapat mengatasi usia tua? Lalu Cana menjawab, Yang Mulia, semua termasuk Anda, juga saya, akan mengalami usia tua. Tidak seorang pun dapat mengatasi usia tua. Jadi, semua dari kita ini akan mengalami usia tua. Tidak ada satu orang pun yang akan tidak mengalami usia tua. Jadi, kita semua akan mengalami usia tua. Lalu pangeran berkata lagi, Cana, jika semua manusia tidak dapat mengatasi usia tua, aku juga akan mengalami usia tua. Aku tak ingin lagi pergi ke taman kerajaan dan bersenang-senang. Berbaliklah dari tempat ini dan pulang ke istana. Baiklah Yang Mulia. Ini adalah jawaban dari Cana. Nah, dari cerita ini, dari cerita yang diperankan oleh Pangeran Siddhartha dan juga Cana ini, Pangeran Siddhartha melihat orang tua. Apakah kalian semua sudah pernah melihat orang tua sekali? Pastinya sudah pernah melihat orang tua yang orang sudah tua sekali. Mereka sudah berjalan dengan menggunakan tongkat, dengan membungkuk-bungkuk. Nah, kita semua juga nanti akan mengalami seperti itu. Nah, sekarang kita sebelum menonton video, kita akan habiskan membacanya terlebih dahulu. Silakan Justin dibaca yang kedua, melihat orang sakit. Silakan Justin. Dinyalakan mikrofonnya. Setelah 4 bulan berlalu dalam kemewahan hidup, Pangeran Siddhartha pergi lagi mengunjungi taman kerajaan. Pangeran Siddhartha mengendarai kereta yang ditarik oleh kuda putih seperti sebelumnya. Di perjalanan, Pangeran melihat pertanda yang diciptakan oleh para dewa untuk kedua kalinya. Pangeran melihat orang yang terbaring lemah. Orang itu sangat kesakitan, diserang penyakit. Dia hanya dapat duduk dan berbaring jika dibantu oleh orang lain. Dia berbaring lemah di tempat tidur dengan ditutupi kotorannya sendiri. Pangeran bertanya kepada kursinya, Cana, mata orang itu tidak seperti mata orang lain. Terlihat lemah dan goyang. Suaranya juga tidak seperti orang lain. Ia terus-menerus menangis. Tubuhnya juga tidak seperti tubuh orang lain. Terlihat seperti kelelahan. Disebut apakah orang itu? Cana menjawab, Yang Mulia, yang orang seperti itu disebut orang sakit. Pangeran Siddhartha belum pernah melihat orang sakit sebelumnya, bahkan mendengar kata orang sakit saja belum pernah. Dia bertanya lagi kepada kursinya, Cana,
Aku belum pernah melihat orang seperti itu. Duduk dan berbaring harus dibantu oleh orang lain. Tidur ditumpukkan kotoran sendiri dan terus-menerus menjerit. Apakah orang sakit itu? Jelaskan kepadaku. Chana menjawab, Yang mulia, orang sakit adalah orang yang tidak mengetahui apakah dia akan sembuh atau tidak dari penyakitnya yang dideritanya saat ini. Pangeran bertanya lagi, Chana, bagaimana ini? Apakah aku juga bisa sakit? Sakit? Apakah aku tidak dapat mengatasi sakit? Chana menjawab, Yang mulia, kita semua termasuk Anda juga, saya akan menderita sakit dan tidak seorang pun yang dapat terhindar dari penyakit. Pangeran berkata, Chana, jika semua manusia tidak dapat terhindar dari penyakit, aku juga akan menderita sakit. Aku tidak ingin pergi lagi ke taman kerajaan dan bersenang-senang di sana. Berbaliklah dari tempat orang sakit tadi terlihat dan pulang ke istana. Baiklah, Yang Mulia, jawab Chana. Oke, terima kasih Justin. Jadi bacaan yang dibacakan oleh Justin ini tadi adalah ketika Pangeran Siddhartha melihat orang sakit. Nah, jadi setelah 4 bulan berlalu, setelah melihat orang tua tadi, Pangeran Siddhartha pergi ke taman istana lagi bersama ditemani Chana dan juga kuda putih bersih menaiki kereta kuda. Jadi mereka pergi ke taman istana. Nah, ketika mereka pergi mengendarai kereta yang ditarik oleh kuda putih seperti sebelumnya tadi, di perjalanan pangeran melihat pertanda yang diciptakan oleh dewa lagi. Tadi dewa dari alam mana? Anda masih ingat? Dewa dari alam Sudawasa, yaitu Dewa Brahma dari alam Sudawasa. Nah, Dewa Brahma dari alam Sudawasa menciptakan pertanda-pertanda lagi supaya bisa dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Lalu pangeran melihat orang yang terbaring lemah. Orang itu sangat kesakitan, diserang penyakit. Dia hanya dapat duduk dan berbaring jika dibantu oleh orang lain. Dia berbaring lemah di tempat tidurnya dengan ditutupi kotorannya sendiri. Lalu pangeran bertanya kepada kusirnya yang bernama Chana. Chana, mata orang itu tidak seperti mata orang lain. Terlihat lemah dan goyah. Suaranya juga tidak seperti orang lain. Ia terus-menerus menangis. Tubuhnya juga tidak seperti tubuh orang lain. Terlihat seperti kelelahan. Disebut apakah orang itu? Lalu Chana menjawab, Yang mulia, orang seperti itu disebut orang sakit. Pangeran Siddhartha terheran-heran. Ada juga orang yang sakit. Karena ketika Pangeran Siddhartha di istana, Pangeran Siddhartha itu dilarang untuk melihat orang sakit. Karena sesuai dengan ramalan dari Pertapa Asita, ketika Pangeran Siddhartha melihat 4 peristiwa yang akan dilihat oleh Pangeran Siddhartha ini, Pangeran Siddhartha tidak mau lagi menjadi seorang raja. Pangeran Siddhartha akan menjadi seorang pertapa. Nah, kita lanjutkan lagi ceritanya. Pangeran Siddhartha belum pernah melihat orang sakit sebelumnya. Bahkan mendengar kata orang sakit saja juga belum pernah. Lalu, Pangeran bertanya lagi kepada Chana. Chana, aku belum pernah melihat orang seperti itu. Duduk dan berbaring harus dibantu orang lain. Tidur ditumpukan kotorannya sendiri dan terus-menerus menjerit. Apakah orang sakit itu? Jelaskan kepadaku, Chana. Lalu Chana menjawab, Yang mulia, orang sakit adalah orang yang tidak mengetahui apakah dia akan sembuh atau tidak dari penyakit yang dideritanya saat ini. Lalu pangeran bertanya kembali,
Cana, bagaimana ini? Apakah aku juga bisa sakit? Apakah aku tidak dapat mengatasi penyakit? Lalu Cana menjawab, Yang Mulia, kita semua, termasuk Anda, juga saya, akan menderita sakit, dan tidak seorang pun yang dapat terhindar dari penyakit. Lalu pangeran berkata lagi, Cana, jika semua manusia tidak dapat terhindar dari penyakit, aku juga akan mengalami sakit. Aku tidak ingin pergi ke taman kerajaan dan bersenang-senang di sana. Berbaliklah dan cepat. Berbaliklah dan dari tempat orang sakit tadi terlihat dan dia pulang ke istana. Baiklah Yang Mulia, jawab Cana. Maka dari itu, kisah dua ini, orang tua dan juga orang sakit yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha sudah memikirkan hal-hal yang lainnya. Kalau nanti saya sakit bagaimana? Kalau nanti saya tua bagaimana? Nah, nanti Pangeran Siddhartha ketika bertemu dengan seorang pertapa, tapi akan kita bahas minggu depan, nanti Pangeran Siddhartha sudah mempunyai niat untuk menjadi seorang pertapa. Nah, ketika kita sudah membaca dua teks cerita ini, marilah kita bersama-sama melihat sebuah video yang menjelaskan juga tentang apa yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha ini. Jadi video ini juga sama seperti apa yang kalian bacakan tadi. Jadi video ini nanti akan menceritakan juga bagaimana Pangeran Siddhartha melihat orang tua dan juga bagaimana Pangeran Siddhartha melihat orang sakit. Oke, ditunggu sebentar, saya akan buka videonya. Nanti akan kita lihat bersama-sama. Waktunya hampir tiba bagi Bodhisattva untuk menjadi petapa. Nah, tunggu sebentar, saya akan kencangkan suaranya. Nah, silakan disaksikan. Waktunya hampir tiba bagi Bodhisattva untuk menjadi petapa. Mari turun dan beri pertanda baginya. Wow, kota kita ternyata memang indah. Berhenti, Cana. Aduh, kenapa dengan orang itu ya, Cana? Dengan berlalunya waktu, kita semua akan menjadi tua, Pangeran. Tubuhku bisa jadi begitu. Iya, Pangeran. Berhenti, Cana. Berhenti. Tolong aku, tolong. Sakit sekali. Tolong, aduh. Aku tidak tahan lagi. Ini adalah orang sakit. Orang ini menderita karena dia sakit, Pangeran. Dan kita semua harus menderita karena sakit. Nah, sudah. Jadi, ini videonya cuma sedikit. Minggu depan akan kita lanjutkan yang panjangnya. Nah, jadi video tadi adalah video tentang apa yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Jadi, Pangeran Siddhartha melihat ada orang sakit, melihat ada orang tua. Jadi, dua hal ini adalah dari 4 peristiwa yang akan dilihat oleh Pangeran Siddhartha.
Jadi ketika Pangeran Siddhartha nanti melihat 4 peristiwa itu tadi, Pangeran Siddhartha akan menjadi seorang pertapa dan meninggalkan istana, lalu Pangeran Siddhartha menjadi pertapa Siddhartha hingga kelak nanti beliau akan menjadi seorang Buddha. Jadi yang kita saksikan tadi, yang kalian baca tadi, itu adalah disebut sebagai riwayat singkat Buddha Gautama. Sampai nanti kita pelajarannya yang selanjutnya nanti adalah pelajaran tentang riwayat Buddha Gautama. Jadi, apakah ada pertanyaan Justin sama Jaslyn tentang orang tua dan orang sakit yang dilihat oleh pertapa yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha? Ada pertanyaan? Jaslyn mau bertanya? Kalau mau bertanya, silahkan Jaslyn bertanya. Jadi, Pangeran Siddhartha itu keluar istana, menuju ke taman istana. Ingat pada usia berapa tadi? Ayo, pada usia berapa? 29. Ya, pada usia 29 tahun. Jadi pada usia 29 tahun, Pangeran Siddhartha mengajak kusirnya. Siapa nama kusirnya tadi? Masih ingat? Cana. Cana, ya. Mengajak kusirnya yang bernama Cana. Nah, mengajak kusirnya yang bernama Cana menaiki kereta kuda, yaitu kudanya berwarna putih bersih untuk jalan-jalan ke taman istana. Lalu ada dewa yang mengetahui pangeran ingin keluar istana, ingin jalan-jalan. Lalu dewa tadi menjelma atau menciptakan atau berubah menjadi orang tua dan juga orang sakit. Dewa tadi menyuruh salah satu dewanya untuk menyamar menjadi orang tua dan menyamar menjadi orang sakit. Tadi dewa apa dan juga dari alam apa? Masih ingat? Dewa Dama. Dewa Dama, nah, Dewa Dama. Dewa Brahma. Dewa Brahma. Coba Dewa Brahma tadi dari alam mana? Masih ingat nggak Dewa Brahma dari alam mana? Dari alam Sudawasa. Dari alam Sudawasa. Jadi Dewa Brahma itu tadi berasal dari alam Sudawasa. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Tunggu ya, saya akan bukakan PowerPoint-nya. Nah, ini nanti bukan tugas kalian, tapi untuk kalian berlatih. Tunggu sebentar. Nanti coba disiap-siapkan. Bukunya silahkan ditutup. Saya mau bertanya-tanya kepada kalian berdua. Bukunya ditutup ya, jangan dibuka ya. Nah, jadi ini ada 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan. Pada usia berapa Pangeran Siddhartha melihat 4 peristiwa? Siapa yang menemani Pangeran Siddhartha keluar istana? Apa peristiwa yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha? Lalu, siapakah sebenarnya penampakan yang dilihat Pangeran Siddhartha? Sudah ingat jawabannya? Kalau sudah ingat jawabannya, saya mau menuju ke Justin terlebih dahulu.
Ya, saya mau menuju ke Justin terlebih dahulu. Justin, sudah siap Justin? Bukunya ditutup ya Justin. Silakan Justin nyalakan mikrofonnya. Oke, Justin, saya mau bertanya-tanya kepada Justin. Silakan nanti Justin jawab. Nah, jadi Pangeran Siddhartha tadi melihat 4 peristiwa besar yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha tadi. Pada usia berapakah Pangeran Siddhartha? 29 tahun. Oke, nanti kalau benar salahnya nanti akan kita bahas bersama-sama ya. Nomor 2, yang kedua adalah, jadi siapa tadi yang menemani Pangeran Siddhartha berjalan-jalan ke Taman Istana? Tahu nggak, Justin? Cana. Oke. Cana. Oke. Nanti pertanyaan selanjutnya ya. Apa sih yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha ketika keluar istana menuju ke Taman Istana? Ada 2 hal yang dilihat. Tunggu Justin dulu ya, nanti baru Jaslyn. Apa Justin? Orang tua dan orang sakit. Oke, sekarang saya mau bertanya kepada Justin lagi yang terakhir kalinya. Nah, siapa sih sebenarnya penampakan yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha tadi? Buddha. Hah? Buddha. Oke, terima kasih Justin. Justin sudah menjawab 4 tadi ya. Nah, saya mau ke Jaslyn. Nanti jawaban Justin betul apa salahnya nanti setelah Jaslyn menjawab ya. Saya mau bertanya kepada Jaslyn. Pada usia berapa sih Pangeran Siddhartha tadi jalan-jalan ke Taman Istana? 29. Oke, nyalakan terus Jaslyn mikrofonnya. Oke. Siapa tadi yang menemani Pangeran Siddhartha jalan-jalan keluar istana? Cana. Oke. Nah, selanjutnya. Pangeran Siddhartha tadi jalan-jalan keluar istana melihat 2 peristiwa, tapi berselang 4 bulan. 2 peristiwa ini apa saja sih, Jaslyn? Pangeran Siddhartha tidak boleh melihat orang sakit dan orang tua. Oke, selanjutnya sebenarnya siapa penampakan yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha? Jadi, siapa sebenarnya yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha? 2 peristiwa tadi, sebenarnya siapa sih yang menyamar? Saya tidak tahu. Jaslyn tidak tahu dan Justin tadi menjawab Buddha. Oke, silakan dimatikan semua mic-nya. Oke, saya akan memberikan jawaban kepada kalian. Jawaban kalian sudah betul semua apa belum? Oke? Jadi dengarkan. Pada usia berapa sih tadi Pangeran Siddhartha pergi jalan-jalan keluar istana? Jadi pada usia 29 tahun. Jawaban kalian berdua berarti sudah tepat sekali. Lalu, siapa sih yang menemani Pangeran Siddhartha keluar istana? Yaitu kusir